Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menunaikan tugas dari mata kuliah filsafat yang kami himpun dari beliau, Bapak dosen Saiful Mujab. Dari anggota kami antara lain 1. Rojali Burhanuddin, 2. Siti Nurjana, 3. Derian Birlian, dan nomor 4 yaitu saya sendiri, Iqbal Habib Basaruddin. Di sini kami ingin membahas tentang periodisasi filsafat Yunani pada zaman modern yang meliputi humanisme Islam dan Barat, Renaissance Eropa, kelahiran awal filsafat modern. Humanisme berasal dari kata human yang artinya manusia dan isme yang berarti suatu paham atau aliran. Humanisme merupakan paham dalam aliran filsafat yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Dan yang dimaksud dengan humanisme barat, suatu gerakan filsafat yang mengusung tema sebuah kebebasan yang bertujuan untuk mengurangi peranan institusi gereja dan kerajaan, serta meningkatkan perkembangan yang harmonis dari sifat-sifat dan kecakapan alamiah manusia tersebut. Humanisme dalam Islam dicerminkan dalam terminologi ikhtiar. Hal ini bersumber dari keikhlasan. Keikhlasan merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari perkembangan tak terkekang dari kemauan baiknya. Keikhlasan adalah gambaran terpenting dari gambaran manusia sejati. Individualitas adalah penyataan asasi yang pertama dan terakhir dari kemanusiaan, serta letak kebenarannya dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah Renaissance Eropa, gerakan ilmu dan kematian filsafat. Renaissance berasal dari bahasa Latin "re-nasci", yang artinya lahir kembali atau rebirth. Renaissance merupakan istilah yang digunakan untuk konsep sejarah yang menunjukkan kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia, sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan di dalam atau di mana alam pikiran dikungkung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat terbatas. Perkembangan sains dan filsafat sulit terjadi. Bahkan bisa dikatakan manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Akal pada abad pertengahan ini benar-benar kalah. Hal ini kelihatan sangat jelas pada filsafat Plotinus, Augustinus, Anselmus. Pemasukan akal oleh Plotinus tampaknya jelas dalam pernyataannya. Tuhan atau mewakili metafisika bukan untuk dipahami melainkan untuk dirasakan. Simplicius, salah seorang pengikut Plotinus, telah menutup ruang gerak filsafat rasional dan memusuhinya. Agustinus mengganti akal dengan iman, potensi manusia yang ditakuti atau diakui pada zaman Yunani diganti dengan kuasa Allah. Ia mengatakan bahwa kita tidak perlu dipimpin oleh pendapat bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu mutlak, yaitu ajaran agama. Ciri-ciri filsafat Renaissance ada pada filsafat modern, yaitu menghidupkan kembali rasionalisme Yunani atau Renaissance, individualism, humanisme, lepas dari pengaruh agama dan lain-lainnya. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usahanya sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penempuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai drastis pada zaman Renaissance. Dan yang selanjutnya adalah kelahiran awal filsafat modern.
Filsafat modern merupakan tanda berakhirnya era skolatisme dalam pembagian sejarah filsafat barat. Aliran ini muncul pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Ada hal-hal yang menandai masa modern, yaitu perkembangan pesat khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga ekonomi. Pada periode filsafat modern, berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antar filsuf terkemuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sinis, kadang tajam dan pragmatis. Ada juga yang sentimental. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.